tadi. Ya, Bapak buat sebuah gambar kesepakatan kelas. Yang pertama ada gambar jam. Jam ini yang menandakan bahwa datang, istirahat dan pulang tepat waktu. Jadi anak-anak datangnya adalah sebelum jam 7.30. Ya, jadi maksudnya itu jam 7.30, 15 menit sebelum jam 7.30 anak-anak harus sudah bisa kok. Sepakat tak? Mau? 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 Mau. Ya. Gimana saudara, mau? Mau. Ya. Ingat ya kesepakatannya ya. Setuju? Setuju? Ya. Terus yang kedua kesepakatannya ketika anak-anak datang dari dari rumah sampai di pintu gerbang sekolah, kita ada salam dan sapa teman dan bapakku guru. Di sana saling salam. Setuju? Setuju? Setuju. Coba perhatiin salamnya dulu. Nah, coba perhatiin salam yang sih. Ya. Coba perhatiin Sunarke. Ya, Andy. Yoga saya perhatiin salam sama omnya. Ya. Sudah, nanti kalau datang dari rumah salamin bapak guru, teman-teman dan yang lainnya. Ya. Setuju? Klasen setuju? Setuju. Bagus. Yang ketiga, sebelum kita sembahyang, setelah prayer kita masuk ke Padmasana. Ngapain ke Padmasana? Sembahyang. Puja tulisan dia. Sebelum masuk, sebelum belajar, kita harus melakukan persembahyang bersama. Ya, setuju? Setuju. Oke. Terus setelah ke kelas, anak-anak setelah sembahyang anak-anak ke kelas, ngapain dulu sebelum belajar? Bersih. Setuju? Setuju bersih di kelas dulu nyapu? Setuju. Senang kelasnya bersih? Senang. Suka? Setuju? Setuju ya. Nah, yang terakhir, tidak mengganggu teman dan tidak mengganggu teman saat belajar. Jadi tidak saling mengganggu, tidak saling mentertawai. Ya, setuju anak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kesepakatan kita setiap hari. Setuju? Setuju ya. Jadi datang tepat waktu, salam sapa dengan guru, berdoa sebelum pembelajaran, menjaga kebersihan kelas dan tidak mengganggu teman saat belajar. Oke? Siap? Baik. Jadi ini Bapak akan tempel nanti mungkin di sana ya, Bapak tempel satu. Jadi saya dari JGK Angkatan 7 akan mendiseminasikan terkait dengan pembelajaran yang sudah saya dapatkan di program untuk penggerak selama 3 bulan kurang lebih. Itu pada sesi modul 1 yang ada modulnya. Sesi 1 itu ada 4 modul subnya, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Jadi ada 4 modul di modul sesi 1, modul 1. Nah, dalam modul 4 modul ini ada sesi diseminasi yang ditugaskan dari penugasan dari kegiatan grup penggerak. Salah satunya adalah saya sendiri harus menyampaikan terkait dengan penumbuhan budaya positif di sekolah. Jadi penumbuhan budaya positif ini melalui berbagai tahapan. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita memahami tentang paradigma belajar yang sudah berbeda dengan paradigma belajar zaman dulu. Paradigma belajar saat ini yang dimotori oleh pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu adalah berpusat kepada peserta didik. Jadi tidak seperti yang terdahulu di mana pembelajaran itu berpusat kepada materi atau berpusat kepada guru. Sekarang berpusat pada peserta didik. Jadi pas sudah di sekolah kita ini sudah melaksanakan hal itu, di mana sebelum pembelajaran kita mengidentifikasi kemampuan, bakat minat dan anak-anak digunakan sebagai bahan untuk membuat bahan ajar dan pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Nah, setelah paradigma belajar itu harus dipahami oleh teman-teman semua bahwa saat ini sudah tidak memfokuskan lagi kepada materi, tapi lebih kepada paradigma di mana kemampuan anak itu harus dihargai. Jadi apapun kemampuan anak itu kita harus hargai sebesar-besarnya untuk kita optimalkan.
samping paradigma belajar, ada juga nilai-nilai yang harus kita kembangkan di sekolah. Ada nilai budaya, salah satunya nilai religius, disiplin, percaya diri, mandiri, itu sudah kita lakukan. Salah satu budaya yang sudah kita ada di sini adalah budaya sembahyang di pagi hari tepat mesana. Meskipun ya anak-anak sebenarnya tidak paham bahwa ketika di mesana itu kita sembahyang memohon. Bapak Guru, pada hari ini saya sendiri atas nama Sang Pembina akan mendiseminasikan terkait dengan program guru penggerak yang saya ikuti ya. Saya ikuti selama 6 bulan ke depan. Jadi saya sudah mengikuti selama 3 bulan, masih sisa waktu lagi 3 bulan. Nah, dalam sesi diseminasi ini adalah menyampaikan tentang modul ya, modul yang sudah saya pelajari di guru penggerak. Ada 4 modul yang sudah saya pelajari dari sub modul 1. Modul utamanya ada 3, modul 1, modul 2, dan modul 3 yang harus saya pelajari. Terus saya sudah belajar di modul 1. Modul 1 ini ada 4 sub modul, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, pada sesi modul 1.4 itu ada kegiatan diseminasi terhadap ke-4 submodul. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum kita mulai, kita akan buka dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu kita semuanya. Jadi semoga kita sehat, kita semangat, kita belajar dan berbagi. Ya, jadi Bapak Ibu Guru ini sangat penting dalam artian ada hal-hal yang harus saya sampaikan terkait dengan apa yang saya dapatkan di guru penggerak. Kita berbagi saja. Nanti Bapak Ibu Guru bisa sharing, bisa diskusi dengan saya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Materinya terkait dengan modul 1 yang ada sesinya ada 4 submodul, 1.1 sampai 1.4. Yang pertama akan saya jelaskan terkait dengan paradigma pembelajaran. Paradigma pembelajaran sesungguhnya pada kurikulum pembelajaran terdahulu itu pembelajaran berpusat kepada materi, berpusat kepada KD, berpusat kepada kemampuan kognitif. Jadi siswa diharapkan untuk mengikuti semua materi-materi tersebut agar dia tercapai dan tuntas pembelajarannya. Nah, pada pembelajaran Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, mungkin Bapak Ibu, Bapak Guru sudah tidak asing lagi dengan Ki Hajar Dewantara ini kan adalah pahlawan pendidikan ya. Ya, salah satu beliau adalah proklamator pendidikan kita yang memang beliau yang mencetus ya, motivasi itu harus kita rubah pelan-pelan. Ya, tidak ada salah sebenarnya dari motivasi manusia itu harus dilakukan secara bertahap. Tapi secara pelan-pelan dia harus keluar dari motivasi yang memang ya eksternal itu, harus ke internalnya. Jadi agar nanti kemandirian. Maka dari sini kalau jenjang dari SD, SMP dan SMA, ketika dari SMP mulai dia harapkan ke motivasi yang lebih positif dalam dirinya, yang bangun dari dirinya. Ini penting untuk kita lakukan agar kita bisa menyamakan persepsi dengan orang tua. Ini kalau tanpa dengan orang tua rasanya sulit. Maka dari itu motivasi ini harus kita samakan persepsi dengan orang tua. Ketika sudah tahapan tertentu kita harus lepaskan pelan-pelan sehingga dia memang memahami ternyata motivasi itu hanya untuk dorongan saja, yang nantinya akan dia lepas landas untuk dia paham tentang dirinya. Seperti Dede yang itu dulu juga sama seperti ini itu. Tapi akhirnya sekarang dia paham tentang motivasi dirinya. Mau nyalami orang, mau tanpa diberitahu, tanpa harus tergantungan lagi. Jadi tahapannya tetap dilakukan seperti ini tapi pelan-pelan kita harus lepas. Ketika jenjang tertentu atau pada fase tertentu harus sudah kita lepaskan. Tapi itu kan guru yang di kelas yang tahu, guru kelasnya. Maka itu perlu identifikasi secara holistik. Ya, jadi sebenarnya identifikasi itu penting. Setiap waktu, setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali terus kita identifikasi perilaku anak itu sehingga kita tahu perkembangannya. Dengan tahu perkembangannya kita berikan treatmentnya berbeda. Itu sebenarnya.
kalau kita jujur lah, jujur kan Bapak, kalau jujur tentang pembelajaran anak-anak kita kan, kalau kita lakukan dengan pure, artinya harus memang kita berat sebenarnya mengajar anak begini, bukan ringan, banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yang tidak sesederhana orang umum kita ada materi buat slide langsung dia dengarkan buat tugas sudah selesai, tidak seperti itu. Jadi kita bagaimana memposisikan diri itu dari hal yang paling sederhana. Anggap posisi tadi, posisi kontrol menghukum, itu tidak mungkin kita dilakukan di SMP, pasti akan terjadi. Karena anak-anaknya memang khawatirnya ada mana emosi, bagaimana caranya sampai dia menyadari tentang kesalahannya itu butuh waktu, butuh proses, butuh sesuatu tahapan yang secara kontinu yang harus kita lalui. Sama dengan kita sembahyang di pagi hari itu, ajak dia sembahyang ke Padmasana atau dia ulang bersembahyang itu butuh waktu. Terus ada aja anak-anak juga ketika bel masih ke sana kemari, ke sana kemari, harus kita arahkan terus. Bel sembahyang, bel terus. Mungkin sampai ya. Baik Bu, yang mau menanyakan tentang budaya positif yang kami laksanakan di sekolah, apa saja yang Ibu sudah amati, apa saja yang Ibu rasakan terkait dengan budaya positif yang kami tanamkan kepada anak Ibu Endi. Mohon diberikan maksudnya Bu. Seperti Bang. Apa sudah budaya positif yang kami tanamkan di sekolah untuk Endi sudah baik Pak? Sampun baik? Apakah Ibu merasakan ada perubahan ketika budaya positif di sekolah dilaksanakan oleh anak Ibu di rumah? Banyak perubahan, seperti nanti perubahannya Bu? Dia saiban, mengepel, saiban. Apakah dia membantu orang tua di rumah misalkan menyapu lingkungan rumahnya? Oke. Apakah sekarang Endi tidak ketergantungan sama orang tua? Maksudnya kalau makan bisa makan sendiri dia? Tidak bisa makan sendiri. Apa dia bisa mandi sendiri? Mandi sendiri. Jadi dia sudah mandiri, oke. Yang dulunya kan belum ya. Yang dulunya masih ketergantungan sama ibu kan. Nah, jadi budaya positif yang kami tanamkan berdampak positif ya. Positif. Apakah budaya positif yang kami terapkan di sekolah menyebabkan ibu merasa senang, merasa bahagia Bu? Merasa sangat senang. Oke Bu, terima kasih. Jadi itulah yang kami lakukan di sekolah ini. Mohon dukungan selalu, mohon supportnya Ibu selaku orang tua sehingga anak Ibu Endi tunagrahita sedang bisa dengan hambatan intelektual bisa kita bimbing tuntun dia agar dia bisa mandiri Bu. Nanti ada harapan Ibu terhadap sekolah ini, terhadap pembelajaran Bu? Harapannya ke depannya bagaimana? Harapannya semoga ketika ini sudah keluar bisa lebih baik. Oke, terima kasih Bu. Kita akan berusaha dan berjuang bersama-sama Ibu tentunya, karena Ibu adalah orang tuanya. Kita akan selalu bekerjasama dengan Ibu agar proses pembelajaran di sekolah ini bisa berjalan dengan baik Bu. Sepakat Ibu? Setuju? Oke, terima kasih Bu atas testimoninya. Terima kasih. Oke.